Saudara-saudara sekalian, selamat bertemu lagi kita semua dalam kanal ini, kanal menemukan pengharapan. Ya, menemukan pengharapan dalam tahun yang baru ini. Kali ini kita mau memperlihatkan isu yang hebat, yang panas ya, panas Natal. Ternyata terus-terusan diangkat dan diperbantahkan orang-orang di sepanjang zaman, walau Natal sudah lewat sekalipun. Roh perbantahan dan perseteruan sepertinya terus dihidupkan. Tidakkah kita terheran-heran? Ada apakah pada hakikatnya? Jadi inilah tema seru kita kali ini, Perang Natal di antara haram dan tahyul. Sebelumnya, mari kita tunjukkan, rujukan pada seorang istimewa yang telah menubuatkan adanya tanda-tanda demikian. Satu tanda yang pasti tentang roh perbantahan dan perang Natal ini. Ajaib bukan? Nah, itulah Simeon, seorang tua yang dinyatakan dalam Injil sebagai orang benar, kudus, dan dipenuhi Roh Kudus. Dia mendapat pengilhaman dari Roh Tuhan bahwa dia tidak akan mati sebelum melihat Sang Mesias yang kala itu sedang ditunggu-tunggu oleh seluruh kaum Israel. Dan benarlah, di Bait Suci Yerusalem, Simeon pas bertemu dengan orang tua Yesus. Pas di sini bukan kebetulan, ini adalah rancangan ilahi ya, yang sedang mempertemukan bayi Yesus itu dengan Simeon. Maka Simeon menyambut anak itu dengan menatangnya sambil memuji Tuhan. Sesudah memberkati orang tua dan anak, Simeon lalu tiba-tiba berkata dalam nubuat. Luar biasa ini nubuatnya. Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu Simeon ya, hambamu ini pergi, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Ini di Lukas 2:29-31. Jadi Simeon ya sudah puaslah, dia harus pergi, dipanggil pulang ke Tuhan karena matanya telah melihat Mesias. Ternyata Mesias ini diartikan atau diistilahkan tepat ya, keselamatan yang daripada Tuhan. Kemudian dia tambahkan lagi, ini sesungguhnya anak ini, Yesus bayi itu ya, ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Nah loh, jadi ini ajaib ya, ditentukan untuk dua perkara loh di dalam nubuat Simeon ini. Pertama, untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel. Dan kedua, untuk jadi tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan kini disinilah kita membicarakan tanda-tanda yang antara lain dinubuatkan ini. Kini kita tak perlu terus-terusan berbantah-bantahan, tetapi cukup memberi fakta bahwa ada yang salah paham, ada yang tahyul. Dan inilah tahyul, haram akan pohon Natal dan pernik-perniknya. Dan pohon hiasan kan tak beragama, tak berdosa. Itu faktanya. Mereka ditebang, mereka dibuang. Nah, jadi gimana ada haram dan bagaimana ada syiriknya ini. Terus begitu juga fakta-fakta yang lain. Ada yang bilang no Natal, no puji-pujian, pokoknya itu anti. Padahal, nah, para laskar malaikat memuji-muji Allah pada Natal Yesus. Itu semua kita ketahui. Kitab suci Injil Lukas 2 ayat 14 luar biasa. Begitu pula ada tahyul trompet. Tapi malaikat kan meniupnya di hari penghakiman. Apa trompet tidak islami atau dianggap meniru agama Yahudi, haram untuk muslim? Tapi malaikat kan meniupnya, dan malaikat itu pasti bukan kafir kan? Nah, jadi ada salah paham tentang Natal, haram sana haram sini ya. Ini gambar kita ini cukup lucu, semua diharamkan, pernik-pernik, ikon-ikon, semua gambar-gambar, bahkan ya itu hijau merah putih itu dianggap sebagai juga lambang daripada Natal. Jadi luar biasa. Nah, ini bahkan ada pihak yang mengambil kitab suci punya ayat Yeremia 10 ayat 2-4, dibilang itu Allah membenci pohon Natal. Bisa dibaca, padahal bacaan itu dikutip sepotong untuk mendiskreditkan Natal. Jadi di sini kita bilang mendalilkan Allah untuk membenci pohon-pohon Natal yang berhias. Padahal ayat tersebut dipelintir agar orang takut akan pohon berhala. Padahal aslinya ya kita bacakan sedikit ya, itu Yeremianya, janganlah takut kepadanya.
Sebab berhala itu tidak dapat berbuat jahat dan berbuat baik pun tidak dapat. Berhala itu yang dimaksudkan itu pohon-pohon yang ditebang lalu diberhalakan. Ini kan bukan. Ini hias-hiasan ya, sebagai suatu sukacita ya, bersama dengan keindahan yang luar biasa. Begitu pula seterusnya mengenai red, tanda plus, tanda salib ya, tahyul mengenai tanda palang plus ini. Nah, adakah yang jahat? Adakah yang salah, merusak atau jin ya? Tak ada penyembahnya, tak ada rohnya di situ ya. Jadi haram halal itu nggak relevan. Sampai-sampai palang merah pun ya mau dihapuskan dengan macam-macam piloks. Nah, itu kan yang kita tahu. Nah, kemudian ada lagi yang lebih seru. Di salib katanya itu ada jin. Ini kan tahyul tanpa ayat. Lalu inilah gambarnya ya, macam-macam tahyul. Di kuburan katanya ada banyak tanda salib dan disitulah banyak jin. Aduh, nggak habis-habis. Nah, tetapi yang benar adalah adakah jin salib? Itu tidak ada. Karena salib itu ya, itu hanya buatan manusia, itu tak ada kuasa, tak ada rohnya di situ dan jinnya di situ. Tetapi yang ada adalah kuasa darah Yesus yang tercurah karena Yesus disalib di situ. Jadi kuasa darahnya di sini 1 Yohanes 1 ayat 7, there is power in the blood of Jesus. Puji Tuhan. Jadi salib itu simbol korban penyelamatan manusia dalam darah Kristus, dalam darah Yesus. Luar biasa bukan? Sekarang kita berbicara tentang fakta, bukan tahyul ya. Jadi lawannya. Jadi itu menyangkut mana saksi matamu. Sebab itulah yang membenarkan keabsahan perkara. Jadi itu dibenarkan dan diharuskan di dalam Taurat, Injil maupun Quran. Kita baca satu-satu. Satu orang saksi saja tidak dapat menggugat seseorang. Baru atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Itu dikatakan Taurat. Kitab Keluaran 19:15. Dan Yesus di Injil berkata apa? Yohanes 8:17. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian 2 orang adalah sah. Nah, begitu juga Quran mensyaratkan saksi-saksi banyak sekali di surat 2 ayat 282, surat 24 ayat 3, 13 dan lain-lain. Nah, sekarang kita sampai betul-betul kepada 3 keabsahan tentang hidup Yesus di dunia, yaitu yang mempunyai saksi mata. Ini yang menjadi perbantahan ngotot umat beragama di setiap Natal, walau tanpa bukti dan saksi mata yang absah. Bantahan yang pertama, Natal kelahiran. Bantahan kedua, kematian Yesus disalib. Bantahan ketiga, Yesus diangkat ke surga. Nah, kita lihat ini ya, pertama ya, keabsahan kelahiran Yesus. Kan sering diolok-olok. Siapa bidannya? Ini ya, itu sang suami Yusuf. Itu kan mendampingi Maria saat melahirkan Yesus. Kok masih ditanya bagaimana bidannya, siapa? Bahkan Lukas 1:35 mengatakan kuasa Allah yang maha tinggi menaungi Maria. Nah, sebaliknya the birth of Isa, itu kelahiran Isa di Quran itu, surat 19 ayat 22-23, kita saksikan. Tidak ada saksi mata di situ. Maryam berjuang sendirian, sampai sempat bahkan minta agar dirinya mati saja karena menahan rasa sakit begitu besar menjelang kelahiran. Nah, itu dia ya. Sekarang kita sampai kepada keabsahan penyaliban Yesus. Itu kalau di Injil, waduh, itu ribuan saksi mata mutawatir. Mutawatir ini artinya semua orang itu ada di situ menyaksikan dan membenarkan, tidak ada yang bantah. Ya, termasuk Maria dan murid-murid Yesus, bahkan musuh-musuh Yesus. Jadi di sepanjang itu pengadilan Yesus, baik di mahkamah agungnya atau di Pilatusnya atau di Herodesnya, balik lagi ya, itu semua itu saksi mata sampai kepada perjalanan dari Yerusalem menuju Bukit Golgota itu untuk disalib, penuh dengan manusia saksi mata. Tapi sebaliknya di Quran ya, itu tidak menyebutkan sama sekali ada saksi mata siapa-siapa. Tafsir Ibnu Katsir mengatakan ya, Nabi Isa tidak dibunuh, tidak disalib, itu sesuai dengan Quran. Tapi pertanyaan, adakah satu saksi mata? Adakah satu bukti? Jadi siapa dan apa? Bahwa Nabi Isa tidak dibunuh dan tidak disalib.
Kan sulit atau tidak ada ya. Jadi bagaimana? Nah, sekarang pertanyaan ketiga, keabsahan ya pengangkatan Yesus ke langit. Mana saksi dan lokasinya? Nah, kalau di Injil itu jelas sekali di Bukit Zaitun, disaksikan oleh semua murid Yesus. Bahkan ditambahkan lagi oleh Tuhan 2 orang malaikat dari surga turun untuk bersaksi di situ. Kisah 1 ayat 11. Nah, sebaliknya di Quran surat 4 158 mengatakan, tetapi yang sebenarnya terjadi, Allah telah mengangkat Isa kepadanya. Nah, ini pengangkatan yang tanpa saksi. Jadi pertanyaan kita absah, kenapa Isa harus diraibkan Allah tanpa saksi mata? Sehingga menjadi pertanyaan besar. Kisah Nabi Isa diangkat ke langit tanpa ada pembuktian atau keabsahan menurut Quran sendiri. Kembali kita kepada soal mengharamkan Natal ya. Muslim stop saying Merry Christmas. Ini menjadi haram, ini menjadi kebencian, I hate Christmas. Tetapi sesungguhnya please understand, dimanapun juga ya, Natal tidak bicara kebencian dan kekerasan, tetapi hanya 3 hal ya: kasih karunia Tuhan, sukacita ilahi, dan pendamaian yang dilakukan oleh Yesus datang ke dunia. Jadi kasih dan sukacita oleh kedatangan Mesias Al-Masih itu ke dunia, karena dialah pendamai manusia kepada Allah sebagai juru selamat atau sebagai safi. Ini luar biasa ya, berkat untuk manusia. Nah, kenapa mengucapkan selamat hari Natal itu dianggap haram? Karena dianggap mengakui Isa Al-Masih itu anak Allah. Apa benar itu mengucapkan itu sama dengan mengakui? Nah, kita terangin di sini, jikalau Anda mengucapkan kepada seorang bu guru, katakanlah, dari anakmu. Jadi saudara itu orang tua anak berkata kepada sang guru, selamat hari ibu, bu guru. Jadi apakah iman Anda sudah mengakui guru itu ibumu? Kan tidak. Atau lama-kelamaan iman Anda menjadi bagian dari apanya guru atau apanya ibu Anda. Tidak ada sama sekali. Apalagi ucapannya hanya sekali dalam setahun. Walaupun berkali-kali juga tidak menjadi ibu siapa dan apanya ibu ya. Nah, jadi mengucapkan sesuatu bukan mengakui sesuatu. Mengucapkan selamat bukan mengucapkan syahadat. Yang satu hanyalah sosialitas, selamat ya, sesama teman. Nah, yang lain justru iman percaya. Quraisy Shihab mengatakan apa? Surah ini, surat Maryam 33, mengabadikan dan merestui ucapan selamat Natal pertama-tama. Itu diucapkan oleh Nabi Isa mulia itu sendiri. Sebelum terlalu jauh, saya menyampaikan satu disclaimer di sini. Istilah anak Allah di sini diambil dari terjemahan LAI untuk anak atau putra, God atau Elohim di Alkitab. Hal ini dilakukan mengingat kebiasaan atau kepraktisan mayoritas kita saat ini dalam mengutarakan the sonship of God. Namun kita pastikan bahwa terjemahan tersebut tepatlah dibaca sebagai anak Elohim, karena sesungguhnya istilah ini pula lah yang turut menyumbang kadar kebingungan dan salah paham antar umat, seolah-olah God di Alkitab sama dengan Allah SWT di Quran, yang pada gilirannya menyamakan pula istilah atau sebutan anak Elohim sama sepertinya dengan anak Allah SWT, dengan tanpa disadari sepenuhnya. Padahal yang satu dimaksudkan sebagai anak Maha Kudus dan yang lainnya haram. Sekarang kita sampai kepada pokok-pokok masalah. Gelar anak Allah itu haramkah atau sebaliknya? Nah, itu hati-hati. Di sinikah awalnya muncul roh anti Natal? Sebab kalau anak Allah itu dimengerti salah, itu menjadi haram. Tapi kalau dalam pengertian yang benar, itu adalah sebaliknya, kudus. Buktinya apa? Itu dilakukan oleh Gabriel, malaikat Gabriel. Ya, Lukas 1:35 mengatakannya pertama-tama istilah itu ya, istilahnya Gabriel kepada Maria. Bunyinya apa? Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Elohim yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Ini pengertiannya ilahi dari Gabriel.
Bukan sembarangan lalu kita bilang ini anak beranak, bukan. Nah, di samping itu lagi, Gabriel atau malaikat ya juga mengkuduskan natalnya sang anak kepada Yusuf tunangan Maria. Juga ketiga kali kepada para gembala, dipilih para gembala khusus untuk mendengar kesaksian dari Gabriel bahwa itu adalah anak Allah. Itu adalah Kristus, itu adalah juru selamat, dan itu adalah Tuhan. Jadi kepada Yusuf dikatakan, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Nah, tatkala itu kan Yusuf terkaget waktu dibilangin sama Maria bahwa dia hamil dari Roh Kudus. Jadi dia nggak mengerti juga ini anak Allah bagaimana. Jadi mau berencana untuk menceraikan ya diam-diam Maria karena dia Yusuf ini anak baik. Tetapi segera datang Gabriel, ya Yusuf anak Daud, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Artinya apa? Jangan kau haramkan dia. Itu anak Allah itu yang dikandungnya itu adalah dari Roh Kudus. Jadi bukan anak-anak seperti manusia. Matius 1:20. Nah, begitu pula Matius 2:11 kepada para gembala, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, satu ya. Kedua, Kristus. Ketiga, Tuhan. Kristus itu Al-Masih yang Tuhan urapi. Ya, jadi 3 kali keabsahan dan kekudusan anak Allah itu ditekankan. Nah, sekarang Yesus itu anak Allah bukan bikin-bikinan umat Kristen. Harap disadarin ya. Itu adalah absah oleh semua otoritas pewahyuan. Mutawatir, istilah itu ya di dalam Injil itu mutawatir absahnya. Dikatakan atau diucapkan istilah itu oleh semua pihak, juga para setan, roh-roh jahat, teman atau lawan Yesus. Buktinya apa? Kita baca lagi. Inilah salah satu konfirmasi paling paten tentang siapa itu Yesus. Yesus menanyakan sendiri kepada murid-muridnya ya, tetapi akan dijawab oleh Simon Petrus. Tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Tanya Yesus. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Nah, itu artinya Yesus ya mengatakan ya bahwa Petrus ini bisa menjawab itu dengan istilah anak Allah. Itu karena Bapa yang di surga itu Tuhan yang Maha Kuasa yang memberikan pencerahan kepada Petrus untuk mengatakan itu. Matius 16 ayat 15-17. Jadi gelar anak Allah dan Bapa ini diakui, disebut Yesus tanpa unsur ibu atau unsur istri. Bukan ada anak, ada istri dan ada ibu ya, baru ada bapak dan anak. Bukan. Ini istilah. Kesaksian ini sah. Bahkan sudah terjadi sebelum Yesus dilahirkan. Sudah dinubuat Raja Daud di Mazmur 2 ayat 7 ya. Juga di Lukas yang tadi sudah kita bacakan. Juga oleh Nabi Yohanes, Nabi Yahya, juga para rasul, banyak sekali. Nah, Tuhan sendiri, itu Elohim, God sendiri, tegas-tegas sampai 2 kali mengatakan istilah tersebut. Jadi kudusnya bagaimana atau haramnya bagaimana? Itu kudus. Inilah anakku, kata Tuhan dari suara dari surga. Inilah proklamirkan oleh Tuhan sendiri secara audible dari mulutnya loh. Ya mau apa lagi? Nah Yesus sendiri juga berkata begitu kan berkali-kali tentang dirinya. Simon juga disuruh mengatakan itu dan dibilang itu dari Bapa. Bahkan setan-setan pun memanggil dan mengakui, walaupun tetap naturnya musuh Tuhan, tapi tetap mengakui, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi. Di tempat lain juga dibilang, engkaulah anak Allah. Pengakuan saudara-saudara semua. Jadi prajurit penyalib Yesus ya, itu tentara-tentara yang menyalibkan, juga mengakui, engkaulah anak Allah ya. Luar biasa. Kini kita sampai kepada slide dengan ucapan yang dianggap paling haram. Begitu haram sehingga Allah itu melaknatinya. Wah, ini luar biasa. Kita baca satu-satu ya dengan cepat. Surat 19 ayat 35. Tidak layak bagi Allah mempunyai anak, maha suci Dia. Surat 112 ayat 3. Dia tidak beranak dan tiada pula diberanakkan. Surat 6 101
72 ayat 3, bagaimana dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri. Nah, inilah sedemikian sehingga orang-orang Yahudi dianggap berkata atau dituding berkata Uzair itu putra Allah, dan orang-orang Nasrani berkata Al-Masih itu putra Allah. Demikianlah itu ucapan mereka dengan mulut mereka. Mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Dilaknati Allah mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling. Itu surat 9 ayat 30. Ini dahsyat sekali tuduhannya atau tudingannya ya. Bahkan ditambah lagi dengan surat 19 yang sama ayat 88 sampai 92. Di mana ucapannya, di mana Allah mempunyai anak itu dianggap begitu mungkar. Hampir-hampir langit pecah, bumi belah, gunung-gunung runtuh karena ucapan itu ya. Nah, ini yang luar biasa. Orang Kristen, orang Yahudi ya pada bingung kenapa mereka itu dilaknati. Ini serius saudara. Dan sekaligus membingungkan yang perlu klarifikasi dalam kebenaran. Mari kita lihat ya. Yahudi, orang Yahudi tak kenal Uzair itu anak Allah. Dan Yesus memang anak Allah yang kudus seperti yang sudah diterangkan kan. Semua bilang kudus. Mutawatir, bukan haram. Istilahnya dari malaikat, dari mulut Tuhan, dari mulut siapa-siapa ya. Kita lihat Uzair sebagai anak Allah orang-orang Yahudi, apakah benar? Pandangan ini tidak ditemukan dalam sumber-sumber Yahudi. Orang-orang Yahudi adalah penganut monoteisme yang ketat ya, seperti juga Islam. Tidak pernah mengenal, berucap, apalagi menyembah Uzair sebagai anak Allah. Itu sudah sangat menghujat mereka. Maka Yesus justru dianggap menghujat ya ketika mengatakan dirinya sebagai anak Allah dan harus disalib. Nah loh. Tetapi siapa-siapa yang sudah memproklamirkan Yesus anak Allah. Nah, tadi kan sudah dibilang, dibuktikan bahwa mutawatir. Semua otoritas Injil itu confirm, menyambut dan mengakui Yesus itu anak Allah. Tapi bukan anak-anak ya lahir kawin mawin, bukan. Itu dari mulut Tuhan sendiri, dari mulut Yesus, malaikat, nabi, rasul, bahkan roh-roh jahat, setan dan musuh. Nah sekarang jadi adakah istilah atau paham atau gagasan yang keliru akan istilah anak atau akan diksi bahwa Isa anak Allah? Nah, kita bicara tuntas mengenai istilah anak atau diksi haramnya di mana. Istilah anak ya itu tidak ada yang haram kecuali salah paham. Percayalah, Yesus memang disebut dan menyebut dirinya dalam pelbagai gelar atau istilah anak. Seperti anak Allah, anak manusia, anak Daud dan lain-lain. Bahkan disebutkan juga anak domba Allah. Nah, tentu Yesus bukan keturunan domba-domba, melainkan istilah teologis untuk konsepsi spiritual yang kudus. Istilah ini bukan anak lahir kawin-mawin ya, yang naif secara biologi seksual, melainkan istilah ilahiyah. Bapa dan sang anak yang Yesus ada tertulis banyak sekali dalam Alkitab, dalam Taurat, Injil, tetapi tak pernah satu istilah ada ibu atau istri di antara keduanya. Enggak ada. Nah, jadi itu mengenai istilah anak yang mungkin salah pahamnya di pihak-pihak lain. Nah sekarang mengenai diksi yang berbahaya. Allah mengawini Maryam sebagai istri, lalu melahirkan Isa anak Allah. Kalau ada diksi demikian di antara orang-orang yang mungkin curiga, ini jelas-jelas merupakan gagasan yang sangat haram untuk Islam maupun Kristen sendiri. Itu diksi liar, di luar Alkitab, bukan konsepsi keilahian inkarnatif Yesus di mana firman atau kalimat Allah dari sorga itu nusul menjadi manusia oleh kuasa Roh Kudus. Nah, bacalah Yohanes 1 ayat 1 ayat 14, Lukas 1:35 tadi juga mirip-mirip dengan surat di Quran kan? Surat 4 ayat 171. Jadi apa yang Quran maksudkan dengan diksi Isa itu putra Allah sehingga dijadikan ikon haram bagi Nasrani, dituduh demikian oleh teman-teman seberang. Jadi haram yang apanya persisnya? Nah, mari kita belajar dari isu bodong yang pernah sempat viral dulu ya. Kita pernah tahu ada viral klepon itu tidak Islami.
Nah itulah apa perlu klepon itu Islami. Banyak tafsir pengharaman Natal Isa telah terjadi tanpa ayat. Itu ibarat tafsir cocokmologi berbau tahyul, didasarkan pada was-was dan ilusi natalofobia yang dikaitkan kepada benda atau pernik-pernik hias Natal yang mati tanpa roh, ada jin lah, dan tidak beragama pada halnya. Serta mengharamkan ucapan-ucapan salam ya, dalam hal ini salam itu peace ya, salam Natal yang tak berdosa sama sekali, yang bisa-bisa kebablasan mempersalahkan Allah, yang justru mengabadikan ucapan salam Natal Isa itu dalam surat Maryamnya. Jadi apa telepon butuh cap Islami, ataukah juga barang-barang impor yang toh praktis semuanya itu tidak Islami. Jadi so what ya, jadi ini sangat membingungkan. Ini kita cukuplah sampai kepada tahyul yang terakhir, masih banyak yang tidak perlu kita hiraukan lagi. Tahyul haram mengucapkan selamat tahun baru. Takut kalau nanti akan jadi Nasrani. Nah, kita juga tidak mau menjawabnya lagi. Kita sering lupa satu hal ini yang saya peringatkan kepada kita semua. Dengan atau tanpa ucapan selamat atas tahun baru pun, umur kita, umur Anda dalam KTP tetap berjalan terus menurut tahun baru yang Masehi yang disandarkan kepada tahun Natalnya Isa Al-Masih atau tahun Kristus. Kenapa? Ya, tahun, musim, dan waktu semua ada dalam alam otoritas Yesus anak Elohim, anak Allah. Karena dialah sosok yang paling berkuasa di segala alam, ya di dunia dan di akhirat. Itu Injil Matius 28 ayat 18, juga Quran surat 3 ayat 45. Jadi Happy New Year tahun 2022. Dan sebagai penutup, amin. I love Natal. Selamat Natal dan Tahun Baru.